Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ya. Jika BBM jerami ini gagal, kira-kira nih dijegal atau gagal sendiri? Itulah tema yang kita bahas dan kita angkat pada konten kali ini. Sejak awal, setiap kali sebuah inovasi energi gagal, selalu ada satu narasi yang muncul lebih dulu. Ini pasti dijegal, ini pasti tidak diberikan jalan, ini pasti dipersulit. Itu sering banget terdengar. Pemerintah jadi sasaran. Kepentingan besar dituduh bermain dan publik ikut larut dalam emosi. Maklum, suasananya hati kan lagi nggak kondusif. Tapi hari ini kita coba tarik napas sebentar. Siapkan mental, siapkan diri senetral mungkin. Bukan untuk membela siapapun dan bukan untuk menjatuhkan siapapun. Kita hanya mau bertanya jujur, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sebelum bicara soal dijegal atau tidak, satu hal yang harus jelas dulu. Apa yang diklaim dan apa yang benar-benar terbukti. Diperjelas dulu tuh yang mau dibahas. Dari awal, klaim yang disampaikan sangat besar. Pabrik akan dibangun di banyak daerah. Jadi ada rencana nanti di setiap daerah kita bangun nih pabrik-pabriknya. Kita dekatkan dengan sumber bahan bakunya. Pabrik akan dibangun di banyak daerah, produksinya akan masif, solusi energi nasional. Namun sampai hari ini, realitasnya sederhana, satu pabrik saja belum benar-benar terjadi. Ini bukan soal lambat atau tidak sabar. Dalam dunia industri, satu fasilitas yang benar-benar berdiri dan beroperasi itu adalah bukti yang paling dasar. Tanpa itu, semua masih sebatas rencana. Ya, minimal satu sudah sukses terlebih dahulu dan publik tahu itu. Lalu kita masuk ke klaim berikutnya. BBM murah. Katanya murah karena teknologinya sederhana. Tapi ketika kita lihat prosesnya yang tampak justru sebaliknya. Peralatannya mungkin terlihat tradisional, tapi tahapannya super ribet. Banyak proses manual, banyak tahapan tambahan. Dan di sini logika dan dasar industri berlaku. Semakin ribet prosesnya, semakin tidak efisien. Semakin banyak tahapan, semakin besar energi, waktu, dan biaya yang dibutuhkan. Jadi, tidak efisien. Efisien itu bukan soal alat kelihatan sederhana, tapi soal berapa banyak energi yang keluar dibandingkan dengan energi masuk. Lalu apa klaim lain yang lebih aneh lagi? Katanya kualitas BBM ini lebih baik. Masalahnya, dalam ilmu pengetahuan dan industri, satu hukum tidak pernah berubah. Kualitas berbanding lurus dengan nilai. Semakin tinggi kualitas, biasanya semakin tinggi pula nilainya. Butuh teknologi lebih presisi, kontrol lebih ketat, dan biaya lebih besar. Tapi di sini justru diklaim sebaliknya. Katanya kualitasnya lebih baik, tapi nilainya jauh lebih rendah. Yakni harganya lebih murah dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Tanda tanya. Pertanyaan sederhana, kalau memang lebih baik, parameter ujinya di mana? Standar pembandingnya apa? Hasil lab independennya mana? Karena sains tidak hidup dari klaim, tapi dari pengukuran. Belum lagi soal narasi yang berubah-ubah. Awalnya dikatakan jerami dimasukkan ke dalam truk. Belakangannya dimasukkan justru cairan. Cairan nanti diproduksi dalam toren dan keluar cairan hidrokarbon lalu dipindahkan ke mesin yang berada di truk atau kontainer. Itu klaim saat ini.
Kita nggak tahu lagi ke depan apakah akan berubah lagi atau tidak. Kita tunggu saja. Awalnya disebut mesin portable. Faktanya terlihat ada 42 toren bahkan ya, cukup banyak. Toren-toren itu akan diinstal di pabrik. Berarti itu tidak portable. Karena sesuatu yang portable itu ya portable, bisa berpindah-pindah tempat kapan saja, tidak mengganggu produksi jelasnya. Yang jelas tetap masih bisa berproses. Nah itu ya. Perubahan itu sendiri bukan masalah. Inovasi memang bisa berkembang. Yang jadi masalah adalah ketika narasi berubah tanpa penjelasan, tanpa klarifikasi, tanpa data pendukung. Perubahan sebelum uji coba dilakukan. Nah itu sudah berubah terus. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Sebenarnya untuk apa proyek seperti ini harus dijegal? Menjegal proyek itu bukan sekedar menahan, tapi menghentikan sesuatu yang nyata dan terbukti. Masalahnya dalam kasus-kasus seperti ini yang terjadi bukan dijegal, melainkan tidak bisa dibuktikan. Dan ini bukan kasus pertama. BBM air dan berbagai penemuan energi lainnya, polanya selalu sama. Bukan dilarang, bukan disabotase, tapi tidak berlanjut karena tidak mampu membuktikan klaimnya secara konsisten. Ilmu pengetahuan itu kejam tapi jujur. Kalau tidak bisa diulang, diuji, diverifikasi, maka ia tidak tertahan. Ini juga bukan soal uji coba main-main, bukan soal pamer hasil di dalam jerigen. Apalagi memasukkan BBM ke dalam traktor dan traktor jalan. Tidak sesimpel itu. Kalau seperti itu, anak SD pun bisa bilang, ini BBM hasil karya saya. Kalau ada jerigen berisi bahan bakar di depannya. Tapi pertanyaannya selalu sama dan tidak pernah bisa dilewati. Siapa yang mengisi BBM di jerigen itu? Dari proses apa? Dengan input apa? Dengan rasio apa? Tanpa jawaban itu, semua hanya klaim visual. Di sini kami ingin menegaskan posisi. Kami tidak menambah data, kami tidak mengurangi data, kami hanya menyusun ulang fakta yang ada. Kalau ada yang keliru, silahkan koreksi. Kalau ada data yang terlewat, silahkan tunjukkan. Seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung inovasi, asal inovasi itu berdiri di atas realitas, bukan harapan. Tapi kalau ada klaim yang bertabrakan dengan logika dan hukum fisika, maka edukasi tetap harus dilakukan. Meskipun resikonya dianggap, mohon maaf, nyinyir, dianggap tidak mendukung, atau dianggap macam-macam. Meluruskan data memang tidak selalu populer, tapi kebenaran tidak diukur dari tepuk tangan. Dan terakhir, soal waktu. Janji awalnya sederhana, seminggu setelah MOU, lalu mundur lagi, dan sampai hari ini belum ada kabar launchingnya kapan. Waktu adalah penguji paling jujur. Kalau sesuatu itu nyata, waktu akan menguatkannya. Kalau tidak, waktu juga yang akan membukanya. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Jika BBM Jeremy gagal, apakah benar dijegal? Atau memang gagal membuktikan klaimnya sendiri? Jawabannya, biarlah data, logika, dan waktu yang bicara.